COVID-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 menyerang sistem pernafasan manusia. Artinya dokter spesialis paru sangat dibutuhkan. Namun, pandemi COVID-19 ini membuka fakta bahwa jumlah dokter spesialis paru yang dimiliki Indonesia masih jauh dari standar pelayanan. Ini membuat penanganan COVID-19 di Indonesia semakin berat. Data terbaru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menunjukkan jumlah dokter spesialis paru nasional hanya sekitar 1.107 orang. Sebarannya pun tak merata di semua daerah. Jumlah spesialis paru ini bahkan masih kurang dari separuh dari angka ideal. Menurut perhitungan PDPI, setidaknya Indonesia seharusnya memiliki tidak kurang dari 2.600-an dokter spesialis paru dengan asumsi 1 spesialis paru per 100.000 penduduk. Asumsi ini adalah asumsi paling minimal dari standar pelayanan seharusnya. Sebagian besar dokter spesialis paru berkumpul di Pulau Jawa, terbanyak di Jawa Timur, yaitu 213 spesialis paru, kemudian di Jakarta 187 dokter spesialis paru, Jawa Barat memiliki 130 dokter, Jawa Tengah 90 dokter, Banten 49 orang, dan Yogyakarta 16 dokter spesialis paru. Daerah dengan tenaga dokter spesialis paru paling minim adalah bagian timur Indonesia. Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat merupakan deretan provinsi dengan tenaga dokter spesialis paru paling sedikit. Di Sulawesi Barat dan Maluku Utara misalnya, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa ini hanya memiliki tak lebih dari 2 dokter spesialis paru. Di Maluku Utara, 1 orang bertugas di RSUD Halmahera Selatan dan 1 lagi di RSUD Hasan Busuwiri Ternate. Papua Barat bahkan membuka lowongan untuk 2 posisi dokter spesialis paru di tengah pandemi COVID-19 ini untuk masing-masing ditempatkan di Manokwari dan Sorong. Kekurangan dokter spesialis paru membuat penanganan COVID-19 di Indonesia semakin berat. Hingga 5 Mei 2020 sudah ada lebih dari 12.000 kasus corona baru di Indonesia. Sejumlah upaya dilakukan untuk menambal kekosongan tenaga dokter spesialis ini, mulai dari memberikan wewenang penanganan COVID-19 kepada dokter spesialis lainnya dan dokter umum, hingga merekrut para sukarelawan dokter. Ikatan Dokter Indonesia melalui gerakan bertajuk Dokter Semesta Melawan COVID-19 ini memberikan kewenangan dan kompetensi kepada seluruh dokter, baik spesialis maupun umum untuk menangani pasien COVID-19. Tentunya dengan standar pelayanan yang berlaku. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pernah menyebutkan setidaknya Indonesia memerlukan 1.500 dokter spesialis dan 2.500 perawat untuk mengatasi wabah corona. Data tim koordinasi relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per 4 Mei 2020 lalu menyatakan total ada 29.477 relawan yang mendaftar ke gugus tugas. 80%-nya adalah relawan non-kesehatan, yaitu 23.548 orang. Adapun 20%-nya, yaitu 5.929 orang, adalah relawan medis dan tenaga kesehatan lainnya. Jumlah ini tidak termasuk 2.167 relawan untuk call center. Dari 5.929 orang relawan medis dan tenaga kesehatan, tim koordinasi relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memetakan relawan medis terbanyak adalah perawat, yaitu 2.313 orang. Adapun dokter spesialis hanya ada 23 orang, dokter gigi 22 orang, dan dokter umum sebanyak 474 orang. Selain itu, relawan medis dan tenaga kesehatan gugus tugas penanganan COVID-19 juga didukung oleh ahli gizi sebanyak 321 orang. Kemudian, tenaga psikolog dan konseling terdata 124 relawan. Epidemiolog atau ahli yang mempelajari pola penyebaran penyakit ada 24 orang. Ada pula relawan yang merupakan ahli kesehatan masyarakat yang akan membantu promosi kesehatan serta upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini 765 orang. Masih ada profesi apoteker, bidan, radiografer, rekam medis, dan tenaga kesehatan lain. Secara umum, relawan didominasi anak muda dalam rentang kelompok usia 19 sampai 30 tahun, jumlahnya lebih dari 19.000 relawan. Bahkan ada relawan yang berusia di bawah 18 tahun, jumlahnya 344 orang. Ini data tim koordinasi relawan hingga 4 Mei lalu.
Yang luar biasa, ada kelompok relawan yang usianya di atas 60 tahun. Mereka semua tentu sudah terseleksi dan memenuhi persyaratan kesehatan. Ini membuktikan siapa saja bisa saling membantu untuk bersama melawan pandemi virus corona. Hingga kini, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 masih membuka pendaftaran relawan. Yakinlah akan ada pelangi seusai badai. Perang ini harus kita hadapi secara gotong royong demi kemanusiaan.